Informasi baru kita sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, terkait dengan yang pertama, benarkah pensiunan PNS akan dapat pesangon hingga miliar rupiah? Berikut fakta baru selengkapnya. Kemudian yang kedua, gaji pensiunan PNS bisa hangus jika Bapak Ibu tidak melakukan hal ini. Nah, ini juga sangat penting, bahwa ternyata gaji pensiunan bisa hangus jika Anda tidak lakukan hal ini. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Kita masuk di informasi terkait dengan gaji dulu ya. Yang mana gaji pensiunan PNS bisa hangus jika tidak melakukan hal ini. Sebelum kita masuk kepada fakta baru, pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bapak Ibu, nominal gaji pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tentunya gaji ini harus segera diambil oleh Bapak Ibu jika tidak ingin hangus. Gaji pensiunan PNS golongan 4A sampai dengan 4E adalah paling tinggi, yang mana ini merupakan puncak karir seorang pensiunan. Sedangkan untuk gaji pensiunan PNS golongan 3 tidak akan bisa menyamai yang diperoleh golongan 4 di tingkat tertentu. Tentu ada beragam aturan yang mengatur hal tersebut. Di sisi lain, gaji pensiunan PNS golongan 1 memiliki nominal yang paling rendah dengan tingkatan paling bawah yang mutlak. Dalam hal ini, bahkan gaji pensiunan PNS golongan 2A akan lebih tinggi ketimbang yang didapatkan oleh mereka yang ada pada tingkatan 1D. Meski begitu, pemerintah nyatanya sangat baik. Gaji pensiun golongan terendah pun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Apalagi jika yang bersangkutan tinggal di kota yang UMK-nya rendah. Di luar itu semua, tahukah Anda bahwa ada satu hal yang krusial yang jika tidak dilakukan, maka kemungkinan gaji pensiunan PNS milik Anda bisa hangus. Apa yang dimaksud di sini adalah autentikasi taspen. Jika Anda tidak melakukan autentikasi taspen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka gaji pensiun tak akan bisa diambil. Lebih jauh lagi, gaji pensiun milik Anda bisa saja dikembalikan ke kas negara oleh pemerintah. Jadi Anda tidak bisa mendapatkannya. Karena itu, selalu lakukan autentikasi taspen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apalagi sekarang autentikasi ini sudah semakin mudah menggunakan aplikasi andal dan bisa dilakukan dari rumah saja. Nah, itu terkait dengan hal penting yang harus dilakukan. Kemudian informasi kedua, benarkah pensiunan PNS akan dapat pesangon hingga miliaran rupiah? Bagaimana fakta terlengkapnya? Dan kapan mulai diberlakukannya? Beredarnya informasi mengenai pensiunan pegawai negeri sipil yang akan mendapatkan gaji pesangon hingga miliaran rupiah telah menimbulkan kegaduhan dan harapan yang keliru di kalangan masyarakat, khususnya para pensiunan. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, kabar tersebut banyak yang masih membingungkan. Fakta-fakta yang dikonfirmasi langsung dari sumber resmi pemerintah dan PT Taspen menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan gaji pesangon bagi pensiun yang sudah purna tugas. Narasi mengenai pesangon miliaran ini pertama kali mencuat pada masa almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Dalam beberapa media disebutkan bahwa beliau mengusulkan agar ASN mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Namun penjelasan lengkapnya yang justru tidak banyak dimuat media menunjukkan hal yang berbeda. Dalam diskusi dengan pengelolaan tabungan ASN dan Dewan Korpri, yang dibicarakan adalah skema pengelolaan iuran bulanan ASN aktif yang dikelola PT Taspen dari awal masa kerja hingga purna tugas. Harapannya iuran tersebut dapat memberikan manfaat maksimal di masa pensiun. Syukur-syukur bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, ini diperuntukkan bagi ASN aktif, bukan untuk pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja. Jadi menurut beberapa sumber ya. Jadi menurut beberapa sumber bahwa pesangon ini diperuntukkan bagi ASN aktif, bukan untuk pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja.
Perubahan skema ini dikenal dengan istilah fully funded, bukan lagi PSU Go, dan hanya menyasar ASN yang masih aktif bekerja. Bagi para pensiunan, skema lama tetap berlaku, yaitu pembayaran pensiun setiap bulan seperti biasa. Kementerian Keuangan juga telah merilis dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 yang menegaskan bahwa reformasi program pensiun akan difokuskan ke dua kategori, ASN aktif saat ini dan ASN baru termasuk P3K. Tidak ada satupun bagian dalam dokumen tersebut yang menyebutkan akan diberikannya gaji pesangon bagi pensiunan yang sudah purna. Lebih lanjut, PT Taspen sebagai lembaga yang menangani pembayaran pensiun ASN telah secara resmi menjawab pertanyaan masyarakat. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa tidak benar ada rencana mengganti pembayaran pensiun bulanan dengan pesangon sekali bayar. Bahkan pertanyaan seputar kenaikan gaji pensiun di tahun 2025 dijawab dengan jelas. Sampai saat ini belum ada surat edaran resmi dari pemerintah mengenai kenaikan tersebut. Salah satu hal yang membuat berita hoax ini begitu meyakinkan adalah cara penyebarannya. Konten video di media sosial seringkali menampilkan pidato Presiden, Menteri Keuangan atau rapat DPR. Namun, judul videonya seringkali berbeda dengan isi yang ditayangkan. Judul seperti gaji pensiunan naik miliaran sudah disetujui pemerintah, hanya clickbait, sedangkan isi pidatonya tidak menyebutkan hal tersebut sama sekali. Ini yang perlu diwaspadai masyarakat agar tidak terjebak informasi palsu. Dari fakta-fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada kebijakan pemberian pesangon miliaran rupiah bagi pensiunan yang sudah purna tugas. Yang sedang disiapkan pemerintah adalah reformasi untuk ASN aktif dan pegawai baru agar ke depan sistem pensiun lebih berkelanjutan. Berita-berita yang menyebutkan pesangon fantastis bagi pensiunan tidak hanya salah, tetapi juga berpotensi menyesatkan dan membuat kecewa pensiunan. Perlu literasi informasi yang kuat, terutama bagi kalangan pensiunan, agar tidak terjebak dalam arus hoax yang semakin marak di media sosial. Solusinya, masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi seperti situs Kementerian, PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen. Jangan hanya membaca judul, tetapi pahami isi secara menyeluruh. Nah, di tengah derasnya informasi digital, kemampuan untuk memilah yang benar dan yang salah adalah bentuk dari kecerdasan sosial. Walaupun saat ini pemerintah tengah menggodok aturan itu, tentu kita nanti akan pantau terus apakah benar skema fully funded ini hanya berlaku untuk ASN aktif dan bukan pensiunan lama. Dan kapan mulai diberlakukannya? Semua itu akan terjawab sudah apabila nanti pemerintah telah melakukan perilisan dokumen atau aturan terkait dengan pesangon pensiun. Apakah benar pesangon pensiun untuk ASN aktif bukan pensiunan lama?